Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1 Alfian Zulfan Lindan, 2 Silviana Asmiroh, 3 Asih Nur Miftahul Janah, 4 Adi Muntoha, yang akan mempresentasikan tema pertama, yaitu Management of Idea. Manajemen ide. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran seseorang. Manajemen ide adalah gagasan seseorang dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. 1. Transformasi manajemen sumber daya. Hingga 2 dekade terakhir, tugas utama manajemen puncak digambarkan sebagai administrasi sumber daya fisik yang efisien, bersifat jangka pendek, dan unifungsional. Demonstrasi tertinggi keterampilan manajemennya yaitu keberhasilan manipulasi pendapatan dan biaya dalam produksi serta distribusi bahan, mesin, dan produk atau benda-benda fisik. Kedua orang. Awal tahun 1930-an terjadi perluasan konsep manajemen, di mana perhatian terhadap pengelolaan benda-benda fisik bertambah menjadi pengelolaan benda fisik dan orang. Fokus perhatian manajemen tetap jangka pendek dan aktivitas unifungsional. 3. Uang. Setelah Perang Dunia Kedua, tugas utama manajemen puncak berkembang dari konsentrasi pada sumber daya fisik dan manusia menjadi pada uang. Uang fleksibel sepanjang waktu, yaitu mampu berkembang dan menyusut, serta bersifat netral, yaitu bisa diubah menjadi sumber daya fisik maupun manusia, sehingga perencanaan menjadi lebih luas dan jangka panjang. 4. Ide. Meskipun uang membuat perencanaan manajemen menjadi lebih baik, namun dengan berkembangnya zaman dibutuhkan perencanaan manajemen yang lebih baik dan tertata. Maka dari itu muncullah keterampilan manajemen baru, yaitu manajemen ide. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Silviana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Fokus utama manajemen ide. Manajemen ide adalah konsep yang lebih luas daripada manajemen berdasarkan tujuan atau perencanaan jangka panjang. Manajemen ide juga melampaui konsep strategi. Ada strategi alternatif untuk mengeksekusi ide yang mendefinisikan tujuan utama bisnis, yaitu berfokus pada pengelolaan ide, berkontribusi pada perencanaan yang lebih realistis, tujuan yang lebih tepat, dan strategi yang lebih relevan. Contoh manajemen ide. Ide untuk teknologi. Salah satu contoh bagaimana sebuah ide dapat dilihat sebagai fokus utama untuk perhatian manajemen dapat ditemukan di industri yang ditandai dengan teknologi maju dan dinamis. Ide untuk konglomerat. Beberapa manajemen telah memanfaatkan peluang untuk memilih dasar komitmen perusahaan dari beberapa opsi ide yang diidentifikasi. 1. Struktur perusahaan yang tidak terkait atau tidak sengaja terkait dengan inti-inti kompetensi manajemen yang tidak biasa. 2. Diversifikasi yang dirancang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi pelengkap, sumber daya produksi, atau sistem pasar. 3. Diversifikasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan usaha, beresiko tinggi dan beresiko rendah, industri yang berfluktuasi dan stabil, serta variasi siklus dan musiman. Cara berpikir baru. Berpikir dalam kerangka ide-ide yang unik dan baru, dari konsep awal hingga implementasi penuh, adalah tugas intelektual yang sulit, sehingga dituntut kemampuan intelektual khusus untuk memvisualisasikan terjemahan ide dan strategi ke dalam sistem operasi terkontrol yang responsif terhadap perubahan dinamis. Hal ini menjadi pusat perhatian dalam manajemen. Mempersiapkan perubahan. Pada titik ini,
Hal yang lebih penting adalah membuat keputusan yang benar tentang arah, waktu, dan implementasi perubahan daripada mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam mengelola operasi kondisi mapan. Namun, sebagian besar perusahaan, termasuk perusahaan dengan pengelolaan ide-ide yang baik, investasi dan operasi diukur dengan kinerja yang efisien, dengan target pencapaian jangka pendek yang relatif, dan fokus utama pada administrasi ketat sumber daya dan pasar yang ada. Pola organisasi baru. Apapun bentuk pohon organisasi perusahaan, ia memiliki karakteristik tertentu dengan semua struktur organisasi. Misalnya, yang paling terlihat adalah desain klaster yang berupa kumpulan serangkaian aktivitas terkait yang telah ditentukan. Desain tersebut berfokus pada pola, fungsi, produk, geografi, atau proyek. Untuk selanjutnya yaitu revolusi informasi. Contoh lebih lanjut dari perubahan revolusioner dalam desain administrasi dapat ditemukan di bidang pembuatan dan penggunaan informasi. Awalnya, sebagian besar manajer memandang komputer sebagai pegawai elektronik yang digunakan untuk tugas yang sudah dikenal, tetapi sekarang ini sudah lebih jauh dari itu. Manajer memandang komputer adalah sistem informasi terorganisir berbasis komputer untuk membantu pengambilan keputusan manusia yang komprehensif. Fokus masa depan. Di masa kini, manajer dituntut untuk meningkatkan kemampuan manajemen untuk meramalkan tren ekonomi yang akan datang, alat analisis yang sudah semakin berkembang. Hal tersebut guna memprediksi hambatan yang mungkin diperoleh, sehingga dapat ditentukan strategi cadangan. Fokus pada masa depan dibagi menjadi 3, yaitu peramalan teknologi, ramalan sosial, perkiraan politik. Peramalan teknologi. Di bidang teknologi, adaptasi konseptual yang penting harus memperluas perkiraan manajemen bahwa perbaikan akan dihasilkan secara teratur dari perkembangan teknologi yang telah menjadi landasan historisnya. Bahan utama dalam menerjemahkan proyeksi teknologi ke dalam aplikasi bisnis adalah pemahaman menyeluruh tentang perbedaan antara kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi. Teknologi menentukan apa yang bisa dilakukan dan ekonomi menentukan apa yang akan dilakukan. Kemudian ramalan sosial. Peramalan tren sosial mencakup topik-topik seperti perubahan struktur sosial termasuk komponen ras dan etnis, evolusi pola hidup dan pola pengeluaran terkait, dan pergeseran nilai dan prioritas, misalnya antara pekerjaan dan waktu luang, antara asumsi, risiko, dan keamanan. Kemudian perkiraan politik. Elemen bisnis utama dalam peramalan politik adalah pergeseran batas antara sektor ekonomi swasta dan publik. Perubahan dapat bergerak ke dua arah, menuju invasi publik ke sektor swasta atau ke arah invasi swasta ke sektor publik yang dipengaruhi oleh ide-ide baru yang ditangani manajer. Filsuf eksekutif. Dominasi gagasan yang muncul sebagai perhatian utama manajemen puncak menimbulkan pertanyaan kritis tentang pendidikan, seleksi, dan pengembangan kandidat untuk penugasan tingkat tinggi di tahun-tahun mendatang. Baik pendidikan sekolah, bisnis maupun pengalaman dalam perusahaan saat ini tidak terstruktur untuk menekankan konsep manajer sebagai filsuf. Sebaliknya, dorongan utama di lingkungan sekolah dan perusahaan adalah menunjukkan teknik analitik baru, baik kuantitatif maupun kualitatif, dan penerapannya dalam
pengambilan keputusan dan pengendalian yang rasional. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.